Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azrahma dari kelas 12 HKL 2. Saya menjawab soal ulangan berikut. Soal yang pertama yaitu sebutkan struktur surat lamaran pekerjaan. Jawabannya A. Tempat dan tanggal pembuatan surat, B. Lampiran, C. Hal atau perihal, D. Alamat tujuan, E. Salam pembuka, F. Isi surat yang terbagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Isi surat, 3. Paragraf penutup. Yang G. Salam penutup, yang H. Tanda tangan dan jelas pelamar. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jawabannya 1. Surat lamaran harus menarik agar dapat memberikan sebuah kesan pertama yang baik dan menambah peluang untuk diterima menjadi karyawan. Yang kedua, penulisan surat lamaran menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu surat lamaran harus menggunakan bahasa yang formal karena surat lamaran termasuk surat resmi. Yang ketiga, penulisan surat lamaran harus menggunakan kalimat yang efektif, yaitu mudah dipahami yang tidak bertele-tele, karena sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Yang keempat, penulisan surat lamaran mencantumkan tujuan dan alasan pelamar, yaitu formasi apa yang diinginkan dan yang melatar belakangi kamu membuat surat lamaran tersebut. Yang kelima, penulisan surat lamaran harus terbaca dan rapi. Surat lamaran tidak boleh menggunakan tinta tipis dan tidak boleh bertip X. Penulisan surat lamaran juga tidak boleh menggunakan kertas yang kusut, kotor, atau mudah terlipat. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian teks sejarah. Teks sejarah atau cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan struktur teks sejarah. Jawaban yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Sedangkan yang kedua, komplikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh yang lain. Konflik itu perlahan-lahan menunjak sampai klimaks. Sedangkan yang ketiga, solusi. Solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntutan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama. Sedangkan yang keempat, reorientasi, biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu, misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral, yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Misalnya, adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nomina. Sedangkan yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu, pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu, dan keterangan tempat, di, ke, dari, keterangan tujuan untuk atau kepada, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau, maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu lampau. Yang keenam, menggunakan frasa adverbial. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Soal yang keenam, jelaskan pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Sedangkan soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan struktur teks editorial. Yang pertama, pengantar. Bagian pengantar diawali dengan penjelasan atau isu atau kontroversi yang dipaparkan dalam bentuk slide mencakup pertanyaan 5W plus 1H. Yang kedua, penjelasan objektif, yaitu kamu dapat menggunakan beragam fakta untuk menyatakan opini secara objektif. Sedangkan yang ketiga, sudut pandang akurat
Kamu dapat menuliskan pendapat atau singgahan jika tidak setuju dengan pemaparan yang ada dalam teks editorial tersebut. Yang keempat, opini langsung menyanggah. Kamu dapat memberikan alasan atau analogi untuk menyanggah secara langsung penjelasan yang ada dalam teks editorial tersebut. Yang kelima, opini profesional. Kamu memberikan pendapat yang diakhiri dengan pernyataan retoris atau menggunakan kutipan yang dipercaya terkait dengan persoalan yang dijabarkan dalam teks editorial tersebut. Yang keenam, solusi alternatif. Kamu dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap persoalan yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Yang ketujuh, simpulan yang padat dan ringkas. Simpulan merupakan pernyataan akhir penulis yang di dalamnya terdapat inti persoalan, pendapat, dan solusi. Soal yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, teks editorial adalah sikap sebuah lembaga atau penerbit, bukan sikap pribadi. Oleh karena itu, kamu perlu memahami secara benar karakter, visi, dan misi media yang bersangkutan. Yang kedua, teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dalam pemaparannya. Kamu sebaiknya menghindari sikap menggurui dan menganggap pembaca tidak memahami isu yang bergulir. Yang ketiga, topik, arah, dan permasalahan teks editorial yang akan diangkat harus dimusyawarahkan dengan tim redaktur. Sedangkan yang empat, teks editorial harus menyajikan pendapat atau pemaparan tentang berita yang sedang terkini. 5. Gunakan kalimat yang efektif dalam penulisan teks editorial. Yang keenam, pada hakikatnya teks editorial merupakan sebuah analisis singkat. Oleh karena itu, diperlukan penggarapan yang serius berupa argumentasi yang solid dan valid. Hal ini dapat kamu peroleh melalui referensi yang ada atau melalui kepustakaan yang lengkap dan representatif. Sedangkan yang ketujuh, halaman yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, hindari penulisan latar belakang permasalahan secara berlebihan. Yang kedelapan, menguasai permasalahan secara pasti ketika menulis teks editorial. Yang kesembilan, pemaparan teks editorial harus berpijak pada kebenaran. Soal yang kesembilan, sebutkan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi, dan sedangkan buku non-fiksi yaitu yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-10, sebutkan buku yang baru saja kamu baca dan alasan kamu membacanya. Saya membaca buku bahasa Indonesia. Alasan saya membaca buku tersebut karena hari ini saya ulangan bahasa Indonesia dan saya membaca apa yang menurut saya bahwa materi yang saya baca dikeluarkan pada saat ulangan berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.